Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Kamis 19 Oktober 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memelihara hidup kami, menyertai dan memberkati. Biarlah semua kebaikan Tuhan yang sungguh kami alami dari hari ke hari membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan mendorong kami untuk terus belajar firman Tuhan dan mentaatinya. Karena itu kami mohon Roh Kudus memampukan untuk kami dapat memahami serta menuntun kami dapat menerapkan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia belajar firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 16 ini menjadi bahan perenungan di ayat 16 sampai 25. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kami sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya dan menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentunya sering menghadapi situasi yang suram atau situasi yang sulit dan mencekam. Ketika kita menyaksikan langit tertutup rapat oleh gumpalan-gumpalan awan gelap pekat, kita tentu tahu bahwa tanda apakah itu. Apalagi ditambah dengan deru gemuruh ya, yang begitu keras dan kilat menyambar-nyambar. Saat itu kita pun menyimpulkan bahwa hujan deras disertai badai akan segera terjadi. Saat kita melihat tanda-tanda suram itu, ketakutan pun mulai mengancam hati kita. Setelah itu kita mulai panik kalau pertanda buruk yang kita pikirkan itu betul-betul terjadi dalam hidup kita.
Dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, kita tidak lepas dari keadaan-keadaan yang dapat digolongkan sebagai tanda-tanda suram atau mencekam. Pernahkah kita merenungkan apa yang Paulus dan Silas pikirkan saat di hadapan mereka berdiri seorang hamba perempuan yang kerasukan roh tenung? Perempuan yang dengan tenungan-tenungannya telah memberi kekayaan besar kepada beberapa orang. Mereka tahu apa resiko ketika mereka mengusir roh jahat dari perempuan itu. Itu jadi sebuah tanda suram bagi Paulus dan Silas. Ya benar. Akhirnya mereka berdua dianiaya, bahkan dijebloskan ke dalam penjara dengan kedua kaki terbelenggu pasungan. Meski demikian, Paulus dan Silas tetap menghadapi semua itu dengan sukacita karena dorongan kuat untuk mentaati Tuhan dan menyebarkan kabar baik Injil keselamatan Yesus Kristus kepada orang-orang di sana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali melihat tanda-tanda suram, hal itu mungkin melemahkan iman dan mematahkan semangat kita. Tetapi kita dimampukan untuk mematahkan semua itu dengan cara bergantung sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memberi kekuatan dan menolong kita untuk mengatasi masa-masa tersuram di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sanggup mengubah kesuraman itu menjadi sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keistimewaan orang percaya adalah Tuhan Allah di dalam pribadi Roh Kudus tinggal bersama dengan kita dan menyertai kita selama-lamanya. Dan fungsi Roh Kudus selain menyadarkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman, Roh Kudus juga menuntun kita untuk tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan meyakini akan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Roh Kudus memampukan kita untuk tetap bersukacita. Bahkan dalam situasi suram sekalipun, kita tetap meyakini bahwa ada peran serta Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teladan Paulus sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kita sekalian untuk senantiasa menghadapi segala tantangan dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti Paulus dan Silas ketika dia harus dipenjara bahkan dengan kaki dibelenggu, mereka tetap bersukacita. Mereka tetap memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dan sungguh luar biasa mujizat Tuhan, Allah yang dahsyat yang disembah oleh Paulus Silas dapat membebaskan mereka dari belenggu semuanya itu. Itu semua karena anugerah Tuhan dan berkat Tuhan kepada hambanya yang setia dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus hidup, kuasanya tetap, ya, amin, sampai hari ini. Karena itu mari kita melibatkan diri dalam rencananya dan alamilah kuasanya di dalam setiap kehidupan kita untuk kita mengalahkan segala situasi termasuk situasi yang suram, berbahaya. Kita meyakini bahwa Tuhan yang memampukan untuk kita bisa melewati semuanya itu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Berkenan Engkau memampukan untuk kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.